Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisdayanti Kusuma akan mempresentasikan tentang topik penelitian dalam rangka menjawab UTS dari mata kuliah metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi. Saya akan share screen mengenai presentasinya. Ya, topik penelitian yang saya akan buat yaitu implementasi metode machine learning untuk mendeteksi penipuan transaksi pada sistem e-commerce menggunakan algoritma random forest. Konten presentasi kali ini, yang pertama ada rumusan masalah, yang kedua studi literatur dan pemetaan metode, yang ketiga usulan metode, yang keempat capaian yang diharapkan. Untuk rumusan masalah, yaitu penipuan dalam transaksi e-commerce telah menjadi masalah yang signifikan, menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan dan konsumennya itu sendiri. Deteksi penipuan yang efektif membutuhkan metode yang dapat mengidentifikasi pola-pola mencurigakan secara akurat dan cepat. Saat ini banyak sistem deteksi yang masih mengalami masalah dalam hal akurasi dan kecepatan, yang menyebabkan penipuan itu sulit untuk dideteksi secara real time. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengimplementasikan metode machine learning, khususnya algoritma random forest, untuk meningkatkan performa dalam mendeteksi penipuan transaksi pada sistem e-commerce. Kedua adalah studi literatur dan pemetaan metode. Beberapa algoritma yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi penipuan ini. Yang pertama adalah Support Vector Machine atau CVM. Algoritma CVM ini telah digunakan secara luas dalam deteksi penipuan karena kemampuannya untuk menangani data berdimensi tinggi dan memberikan margin klasifikasi yang jelas. Keunggulannya, CVM ini memiliki keakuratan yang tinggi dalam memisahkan kelas penipuan dan non-penipuan. Kekurangannya adalah CVM ini memerlukan waktu komputasi yang cukup lama karena dataset yang sangat besar. Yang kedua adalah algoritma neural network. Algoritma neural network ini digunakan untuk mendeteksi pola-pola kompleks dalam data transaksi yang mungkin tidak terlihat oleh algoritma tradisional. Keunggulannya memiliki kemampuan untuk belajar dan mengidentifikasi pola-pola yang sangat kompleks. Jadi misalnya ada data yang sangat besar, algoritma neural network ini bisa untuk mengidentifikasi menjadi pola-pola yang sangat kompleks gitu untuk mengklasifikasi bahwa itu penipuan atau tidak penipuan. Kekurangannya adalah memerlukan banyak data dan sumber daya komputasi yang besar. Karena dari dataset yang besar, yaitu neural network perlu sumber daya komputasi untuk mendetek pola-pola yang sangat kompleks. Yang ketiga adalah decision tree. Algoritma decision tree ini digunakan karena mudah diinterpretasikan dan dapat menangani data yang dengan baik. Keunggulannya mudah dipahami dan diimplementasikan. Kekurangannya yaitu cenderung overfitting jika tidak diatur dengan baik. Overfitting ini artinya aktual dengan prediksinya itu mendekati sama tuh dengan akurasi lebih dari 95% mungkin. Nah, itu dalam hal algoritma itu sangat tidak baik ya, atau disebut juga overfitting. Nah, ini adalah hasil dari pemetaan 3 metode tadi. Yang pertama CVM,
yaitu CVM ini memiliki akurasi tinggi, tapi waktu komputasinya ini lama, karena dia menggunakan dataset yang sangat besar ya, dan dimensinya juga sangat luas. Yang kedua adalah neural network. Neural network ini sangat baik untuk mendeteksi pola yang kompleks ya. Nah, karena untuk mendeteksi pola yang kompleks, ini neural network memerlukan banyak data. Yang ketiga adalah decision tree. Decision tree ini mudah diinterpretasikan dan ada risiko overfitting menggunakan algoritma ini. Nah, usulan metode yang saya ajukan yaitu penelitian ini mengusulkan penggunaan algoritma random forest untuk mendeteksi penipuan transaksi pada sistem e-commerce. Random forest ini adalah metode assembling learning yang menggunakan kombinasi dari beberapa decision tree gitu untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko overfitting. Jadi kalau kita menggunakan decision tree saja, ini kan ada risiko overfitting. Nah, karena random forest ini menggunakan kombinasi dari beberapa decision tree, jadi ini sangat meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko overfitting. Jadi metode ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan yang baik antara akurasi dan efisiensi komputasi. Ini capaian yang diharapkan dengan menerapkan metode random forest ini diharapkan dapat mencapai peningkatan performa sistem pendeteksi penipuan transaksi pada e-commerce dalam hal yang pertama, akurasi. Di akurasi ini meningkatkan tingkat akurasi dalam mendeteksi transaksi penipuan sehingga mengurangi false positif dan false negatif. False positif ini dalam contoh misal aktualnya itu penipuan, tapi di prediction-nya ini bukan penipuan. Dan false negatif ini sebaliknya. Misal aktualnya ini bukan penipuan, tapi diprediksinya ini penipuan. Yang kedua adalah efisiensi waktu. Mengurangi waktu komputasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi penipuan, kemungkinan deteksi real time ya. Karena tidak perlu menggunakan dataset yang sangat besar ya. Beda dengan algoritma CVM atau neural network. Jadi random forest ini mempunyai waktu komputasi yang lebih pendek ya daripada dua algoritma sebelumnya. Yang ketiga adalah scalability, yaitu mampu menangani volume data transaksi yang besar tanpa mengorbankan performa. Nah, ini untuk algoritma random forest sendiri, kalau dia menangani volume data yang besar, ini sistem komputasinya tidak akan membutuhkan sistem yang sangat besar ya. Jadi tidak sama seperti CVM dan neural network. Jika dia datasetnya besar, berarti membutuhkan sistem komputasi juga yang sangat besar. Itu sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.